Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Kurniati Rusli, NIM 90500121042 dari jurusan Perbankan Syariah kelas B. Di video kali ini saya akan membahas tentang mengenai pasar uang syariah. Baik, langsung saja. Yang pertama ada perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang didefinisikan sebagai keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Sedangkan secara teoritis pasar modal didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan jangka panjang baik dalam bentuk modal sendiri maupun hutang, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Selanjutnya ada fungsi peserta dan tujuan pasar uang. Fungsi pasar uang yang pertama sebagai sarana alternatif khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan dan peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penetapan dana atas kelebihan likuiditasnya. Yang kedua sebagai sarana pengendalian moneter tidak langsung oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka, karena di Indonesia pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh Bank Sentral Indonesia dilakukan melalui pasar uang dengan sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang sebagai instrumennya. Adapun peserta pasar uang, dalam pasar uang sebenarnya terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu para peminjam, para pemberi pinjaman, perantara atau intermediaris, misalnya lembaga keuangan, baik bank dan non-bank, serta pemerintah. Adapun tujuan pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan dan pelaku lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penetapan dana atas kelebihan likuiditasnya. Selanjutnya ada instrumen pasar uang syariah dan konvensional. Dalam konvensional, yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia. Pada prinsipnya adalah surat berharga atas ujuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dan dijual belikan dengan diskonto. Yang kedua, surat berharga pasar uang adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan BI atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. Yang ketiga ada sertifikat deposito, merupakan deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Yang keempat ada komersial paper, merupakan promis atau janji yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Yang kelima ada pasar uang antar bank. Pasar uang antar bank atau sering juga disebut interbank money market merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Yang keenam ada perjanjian pembelian kembali, adalah transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Yang ketujuh ada penerimaan bankir, merupakan salah satu instrumen pasar uang yang telah dikenal sejak lama. Pada penerimaan bankir tercipta melalui perdagangan luar negeri. Yang terakhir ada surat promis, yaitu sebuah kontrak yang berisi janji satu pihak yang menerbitkannya untuk membayar sejumlah uang pada pihak lainnya. Dalam syariah, yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia, merupakan surat berharga atas tunjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek dengan sistem diskonto. Yang kedua ada interbank money, merupakan pinjaman antar bank yang terjadi dalam proses clearing. Yang ketiga ada surat promis, merupakan kertas berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun.
Yang keempat, ada perjanjian pembelian kembali. Dalam perekonomian atau perjanjian pembelian kembali ialah suatu perjanjian antara dua pihak di mana salah satu pihak penjual keamanan lainnya dengan harga yang ditentukan dengan komitmen untuk membeli keamanan kembali di kemudian hari dengan harga tertentu. Yang terakhir ada penerimaan bankir, merupakan salah satu instrumen pasar uang yang telah dikenal sejak lama. Selanjutnya ada pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Secara teoritis, pasar uang mencakup pasar berdasarkan kepentingan instrumen jangka pendek dan pasar valuta asing. Sebagaimana uang adalah darah kehidupan dari bank, sehingga mereka sebagian besar bergantung pada pasar uang untuk mengelola likuiditas mereka. Uang pengelolaan likuiditas, bank meminjam dan meminjamkan tarif uang antara bank, yang sering dikenal sebagai pasar uang antar bank. Nah, selanjutnya yang terakhir ada pasar valuta asing. Pasar valuta asing merupakan keniscayaan selama dunia global menghadirkan berbagai jenis mata uang yang berbeda. Pasar valuta asing menjadi tempat individu, perusahaan, dan bank menjual belikan valuta asing yang menjadi kebutuhan dan keharusan mereka dalam aktivitas kehidupan global yang dijalani. Sejauh ini, fungsi utama pasar valuta asing adalah memindahkan sejumlah dana negara tertentu dengan mata uang yang diinginkan ke negara lain. Baik, itulah tadi pembahasan tentang pasar uang syariah. Cukup sekian dan terima kasih.